Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan review sebuah Chevrolet Optra. Kita akan lebih mendalam reviewnya. Kalau di video tahun lalu itu review singkat, sekarang review lebih mendalam. Kita akan bahas sejarah, tipe, serta apa kelebihan dan kekurangan dari mobil ini. Jadi simak video ini sampai habis. Ya, sedikit sejarah mengenai Chevrolet Optra. Chevrolet Optra itu pertama kali launching di Indonesia itu kalau nggak salah antara 2003 sampai 2004, kurang lebih di tahun itu. Dengan model pertamanya itu adalah sedan sekaligus estate. Jadi dia punya dua jenis ya, seperti ini sedan, kemudian estate. Dan kemudian di tahun 2007 melakukan facelift seperti ini. Ini dinamakan Optra Magnum dengan beberapa perubahan, dan sama juga tetap memproduksi model sedan seperti dan estate. Nah, kita akan bahas bagian depannya dulu ya, perbedaan antara facelift dan sebelum facelift. Ini setelah facelift 2007 ke atas dinamakan Optra Magnum. Kita mulai dari depannya. Dari depan memang tampaknya itu jauh lebih dinamis dan lebih membulat ya ketimbang yang sebelum facelift. Ya, kap mesinnya lebih membulat, begitu dengan lampunya lebih sipit, dan bumper yang lebih membulat, serta grill yang membesar dan membentuk seperti ini ya, khas seperti Chevrolet zaman sekarang, dibelah dan ada logo Chevrolet di tengahnya. Dan di bagian bawah sudah dilengkapi dengan fog lamp, serta ini ada airbag ya. Ini bentuknya lurus saja, simple, nggak aneh-aneh. Kemudian ini lampunya sudah menggunakan multi reflektor. Perbedaannya dengan yang 2004 yang sebelum facelift itu ya bentuknya ngotak gini. Kalau ini udah sipit. Dan tapi ada downgrade-nya di sini. Kalau yang di Optra lama itu antara low beam dan high beam itu dipisah. Sementara di yang facelift justru dijadikan satu. Ini adalah sebuah downgrade ya. Tapi nggak apa-apa, tetap cantik untuk dilihat. Dan kalau kalian melihat ini ya, ada aksen oranye seperti ini tambahan dari saya, itu sudah saya buatkan videonya, bisa kalian tonton di channel saya. Dan fog lampnya kita bisa lihat, ini sebenarnya modifikasi dari saya, ini custom. Aslinya dia itu menggunakan multi reflektor seperti mobil-mobil pada umumnya dengan bohlam H11. Dan ini lampu tambahan ya, standarnya nggak ada, ini saya tambahkan sendiri, saya custom sendiri. Kalau kalian mau lihat cara pasangnya gimana, itu di channel saya ada. Kita beralih ke desain bagian samping. Memang dari depan sampai ke samping itu sepertinya facelift ini jauh lebih menyatu ya daripada sebelum facelift, karena banyak aksen yang membulat sehingga menyatu dengan keseluruhan bodi mobil ini. Nah, untuk yang facelift itu velgnya sudah menggunakan ring 16 untuk yang sedan. Untuk yang estate itu masih sama ring 15 tapi menggunakan desain yang berbeda dengan sebelum facelift. Kemudian kita bisa lihat untuk yang facelift sudah menggunakan lampu shade di spion. Ini suatu hal yang positif. Ini di bawah sini sudah ada daging tambahan, atau kalau reviewer itu bilangnya side body molding. Begitu juga di bagian handle pintu, ini sudah menggunakan model tarik. Sebelum facelift itu masih model cungkil dan dilapis chrome yang cukup manis. Begitu juga di sini ya, chrome-nya itu nggak norak. Dan kita bisa lihat ini ciri khas mobil ini tuh punya garis ya, dari depan sini itu menyambung sampai ke belakang sana. Itu tegas tapi tetap dinamis dan tidak kaku ya. Oke, jadi ini dia bagian belakang dari Chevrolet Optra Magnum. Perbedaannya kalau dengan yang sebelum facelift antar sedan itu cuma di bagian lampu ini aja. Kalau sebelum facelift itu lampunya dari tengah ke bawah, yang sininya merah. Nah, kalau yang facelift dibalik, yang sininya merah, yang sininya justru berwarna putih.
Kemudian di sini ada emblem 16LS. Kenapa 16? Nanti kita akan bahas perbedaannya juga. Nah, kalau yang estate sudah jelas tidak memiliki bagasi ya, dia bentuknya estate. Kalau yang ini ya bentuknya sedan. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam dan seperti ini kuncinya. Masih menggunakan anak kunci dan cukup sederhana, tapi dia sudah dilengkapi dengan immobilizer serta ada 3 tombol unlock, lock serta unlock untuk bagasi belakang. Lumayan lengkap di zamannya. Jadi kita akan masuk mobil ini. Nah, ini kalau kalian bisa lihat sini ada anteng, ini tambahan juga. Ini aksesoris untuk penggunaan TV di mobil ini. Jadi kalau kalian mau lihat cara pemasangannya lagi-lagi bisa tonton di channel saya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Jadi kita masuk. Oke, ini dia door trimnya dari mobil ini. Terlihatnya cukup mewah. Di sini ada soft touch. Kemudian di sini dilapis dengan bahan bluedril yang lembut ya. Kemudian di sini ada wooden panel yang coraknya itu menyatu dengan mobil ini ya, elegan. Dan di sini ada tweeter, speaker. Di sini ada tombol pengaturan spion serta retract. Jadi ini sudah retract dari sananya. Dan di sini ada tombol power window. Ini untuk central lock, nonaktifkan power window. Ini auto untuk driver. Ini di sini ada tombol untuk membuka bagasi belakang secara elektrik. Ada speaker, ada side pocket yang lumayan panjang untuk menaruh sesuatu di pintu sini. Oke, kita akan bahas dulu dashboardnya ini. Ya sudah dilengkapi dengan soft touch, walaupun tidak seempuk yang bagian pintu, tapi ini cukup empuk. Dan yang bagian krem ini keras, yang bagian hitamnya ini empuk. Dan di bagian kanan sini ada isi AC berbentuk bulat, dan ada wooden panel yang ini menyambung ya, seakan-akan dari pintu sana ke dashboard hingga ke sana ya. Jadi kesannya itu bagus, tegas namun elegan. Di sini ada tombol untuk dimmer, lampu interior. Di sini ada tempat penyimpanan dan ini bagus. Kenapa? Karena ini dilapis dengan bluedril, sehingga kalau ditempatkan koin-koin seperti ini itu nggak kencing-kencing di dalam kalau mobilnya lagi jalan. Ini tambahan untuk thermoswitch extra fan. Kalau kalian mau lihat seperti apa pasangnya bisa cek di video saya juga. Oke, di sini sudah ada setir, sudah ada ban saya. Setirnya ini palang 4 dan sudah dilengkapi dengan airbag serta steering switch control untuk mengatur audio. Dan uniknya dia di sini ya, tidak di sini seperti mobil lain. Justru di pinggir sini kita mendapatkan tombol klakson. Nah, jadi nggak di tengah sini ya. Jika kalian lagi nyetir gini-gini ya nggak ada bunyi apa-apa karena ini airbag. Perbedaannya dengan yang sebelum facelift itu kita lihat dashboardnya. Nah, kalau setelah facelift Magnum ini dia lebih bulat ya, jadi kesannya itu lebih menyatu dengan desain depannya tadi, mengikuti yang agak membulat. Kalau yang Optra lama itu mengotak, jadi sini AC-nya ngotak sampai ke sana itu kesannya kotak. Begitu juga di bagian tengah sini. Interiornya itu juga beda dengan Magnum Estate. Jadi Magnum Sedan dan Magnum Estate perbedaan di interiornya adalah di bagian kontrol AC. Untuk yang Magnum Sedan itu sudah menggunakan climate control digital, sementara Magnum Estate dan Optra biasa, Optra lama ya, itu masih menggunakan puter-puteran seperti kompor gas. Perbedaan lainnya antara sedan, baik itu Optra lama atau Optra Magnum Sedan dengan Estate, itu adalah corak dari interiornya. Kalau yang sedan itu perpaduannya itu krem seperti ini ya, warna beige dan hitam. Sementara Estate, baik itu Magnum Estate atau Estate biasa tanpa Magnum, itu warna interiornya itu abu-abu serta bagian sininya itu silver dan dipadukan dengan juga warna hitam seperti ini. Oke, kita beralih ke instrumen cluster. Di sini ada 3 cluster ya. Pertama tachometer, speedometer, sementara yang paling kanan ini adalah fuel meter serta temperatur coolant mesin. Dan di tengah sini ada odometer dan trip A trip B saja, tidak ada MID. Nah, untuk kepraktisan
Optra itu dia memiliki 4 penyimpanan tertutup. Yang pertama yang sudah saya jelaskan di sebelah kanan, yang tempat koin. Kemudian ini glove box. Ini lumayan besar dan ada pendinginnya di sini. Jadi kalau Anda punya minuman atau HP yang mudah panas, tinggal taruh aja di sini, maka akan dialiri udara atau angin AC di sini. Kemudian tempat selanjutnya di bawah jok. Itu di sini ada, nanti kalian bisa lihat gambarnya. Kemudian di sini center console. Sini lumayan dalam dan cukup untuk memuat handphone atau barang-barang bawaan Anda. Nah, dia sun visor sudah dilengkapi dengan vanity mirror tapi tidak ada lampunya. Kemudian lampu ini LED sudah saya ganti, aslinya itu masih halogen. Kemudian di sini bagian driver juga sudah ada vanity mirror walaupun tidak ada lampunya. Dan untuk spion ini sudah DNI, cuman ini sudah saya ganti menggunakan DVR seperti ini. Kalau kalian mau lihat pemasangannya seperti apa, lagi-lagi bisa cek di video saya juga. Serta dia sudah dilengkapi dengan head adjuster untuk seatbeltnya. Dan ciri khas dari Chevrolet model apapun, jadi saya temukan di Optra, Orlando, Cruze, bahkan Spin, itu dia pasti ada ini tempat penyimpanan kacamata di atas sini. Ini unik, khas sekali Chevrolet. Oke, jadi tinggi saya 170 cm dan ini posisi mengemudi saya di depan ini, dan legroomnya itu lega sekali ya di depan. Jadi masih ada satu jengkalan lah. Untuk headroom juga masih lega juga. Kemudian dilengkapi dengan armrest belakang yang membuat perjalanan Anda semakin santai. Untuk tingkat kerebahan kursinya ini juga lumayan nyaman, tidak membuat Anda terlalu tegak ya. Namun sayangnya desain dari kursinya ini menurut saya kurang panjang ya. Kalau kalian bisa lihat, ini tidak support paha saya sampai habis. Dan untuk safety bagian belakang, kita akan mendapatkan seat belt 3 titik di bagian kanan, kiri, serta di tengah. Jadi penumpang tengah tetap mendapatkan seat belt 3 titik. Kemudian untuk tempat penyimpanan di belakang, yang pertama ada cup holder 2 di sini. Kemudian kantong di jok serta door pocket di sini lumayan. Dan ada yang unik ini di Optra yang saya temukan. Ini lumayan kecil, nggak tahu ya buat nyimpen. Mungkin untuk nyimpen HP pada tahun itu, sebelum zaman Android ya. Kan HP sekarang kan besar-besar ya, nggak muat masuk sini. Kemudian di sini akan mendapatkan ini ya, hand grip yang modelnya itu retract dan ada gantungan. Jadi kita akan bahas bagian mesin mobil ini dan apa itu perbedaan antara Optra lama serta Optra Magnum facelift seperti mobil ini. Nah, perbedaannya mesin Optra itu dibagi dua ya, 1800 dan 1600. Untuk 1800 itu dipakai hanya untuk Optra sedan lama. Sementara Optra Estate lama, Optra Estate Magnum dan sedan Magnum, Optra sedan Magnum itu menggunakan mesin seperti ini. Mesin ini memiliki kapasitas 1600 cc, 4 silinder inline yang sanggup menghasilkan tenaga hingga 109 horsepower dan torsi 148 Nm. Dan mesin ini itu dikawinkan dengan transmisi otomatis 4 speed dan manual 5 speed yang disalurkan ke roda depan alias front wheel drive. Dan ini kita bisa lihat sudah dicat kap mesin bagian dalam dan sudah dilengkapi dengan peredam yang cukup tebal. Dan kalau kalian lihat ini mesinnya kok kelihatannya berantakan, ini karena covernya saya lepas, covernya ketinggalan di rumah, nggak saya pasang. Kenapa nggak saya pasang? Karena saya tak suka ngutak-ngatik mesinnya, jadi nggak sulit untuk membukanya lagi. Tapi aslinya itu ada cover yang kotak ini ya, itu sangat rapi sekali kalau dipasang.
berlama-lama lagi kita akan test drive mobil ini. Oh iya, ada yang kelupaan, mobil ini sudah dilengkapi dengan rem cakram bagian depan maupun di bagian belakang seperti ini ya. Jadi untuk harga segi dan tahun segitu ini udah sangat bagus lah. Kita udah ada di Chevrolet Optra, udah mengemudi mobil ini. Dan yang pertama kali terasa di mobil ini adalah kekerapan kabinnya. Itu menurut saya agak kurang, terutama traffic noise. Jadi suara mobil dari sebelah sini itu terdengar cukup mengganggu ya sebenarnya, tapi masih batas toleransi. Tapi untuk engine noise dan road noise-nya itu kedap mobil. Jadi emang PR-nya itu ada di traffic noise. Tapi mungkin ini juga pengaruh faktor usia ya dari mobil ini, karena karet-karetnya juga udah pada getas. Jadi sepertinya itu maklum ya di mobil tua. Tapi nggak tahu barunya apakah sepertinya atau tidak. Nah, ini saya lagi kita coba akselerasi ya. Oke, dia tenaganya itu, mesinnya itu karakternya torsi ya. Jadi di putaran bawah itu cukup kuat tenaganya. RPM bawah itu udah berasa torsinya itu ngejambak. Tapi nanti begitu di putaran atas dia tenaganya habis, kayak kempos gitu ya. Jadi memang mesin ini cocoknya memang untuk putaran-putaran bawah ya. Untuk luar kota, nanjak, dalam kota seperti ini, stop and go itu memang pas banget. Nah, untuk konsumsi bahan bakar di dalam kota dia tidak bisa dibilang boros, tapi juga nggak bisa dibilang irit. Dia sekitar 9 sampai 10 km per liter dalam kota. Dan untuk luar kota cukup lumayan, mobil ini cukup lumayan irit. Sekitar, saya coba ya waktu itu dari Jakarta sampai ke Sidoarjo menempuh 700-an kilometer, dan hasil yang didapatkan adalah 16 km per liter. Itu cukup irit untuk Chevrolet dan mesin 1600 cc di zaman itu. Nah, hal positif lainnya saat mengendarai mobil ini Chevrolet Optra itu adalah kenyamanannya yang luar biasa di mobil ini. Suspensinya itu karakternya itu lembut, tapi tidak mental-mentul dan tidak keras ya, enggak anjur-anjurkan itu enggak. Jadi dia itu ini ya, antara keras dan empuk tapi jadinya lembut. Jadi kalau kita melewati jalan rusak, jalan bergelombang, kemudian posisi tidur, mobil itu sangat nyaman sekali. Karena memang suspensi mobil ini itu sudah full independen ya kanan kiri. Jadi wajar aja kalau udah sangat nyaman seperti ini. Dan ini mirip suspensinya ini ya, nyamannya ya. Ini nggak lebay tapi memang bener seperti Mercedes-Benz C-Class W204 itu bisa dibandingkan. Kira-kira seperti itulah nyamannya suspensi mobil ini. Nah, tapi ada kelemahannya, yaitu handling mobil ini itu tidak setajam rivalnya ya, seperti Honda Civic atau Ford Focus. Jadi handlingnya kadang kalau kita belok itu agak sedikit delay ya. Nah, seperti ini. Nah, ini agak delay. Tapi nggak apa-apa, karena memang target mobil ini untuk kenyamanan ya. Lihat dari suspensinya, karakternya seperti, jadi kalau steeringnya seperti ini menurut saya tidak masalah. Nah, untuk rem mobil ini itu rasanya dia empuk, lembut. Jadi begitu diinjak sedikit itu ngeremnya sedikit, diinjak setengah ngeremnya setengah, diinjak banyak remnya juga dalam banyak. Jadi karakternya itu seperti mobil Eropa ya, nggak seperti mobil Jepang yang begitu diinjak sedikit langsung rem. Kalau ini enggak, ini remnya lembut dan enak gitu karakternya. Nah, posisi mengemudi mobil ini menurut saya cukup ergonomis, walaupun nggak seergonomis Honda Civic ya atau Ford Focus. Karena dia posisi duduknya itu lumayan tinggi. Kalau kita rendahkan, itu kita akan ketutupan dashboard. Jadi kita setel agak tinggian, tapi jadinya ketinggian nih nyetirnya. Jadi berasa nyetir MPV seperti Grand Livina ya, nggak seperti nyetir sedan yang pendek seperti Honda Civic FD. Tapi ini cukup ergonomis lah.
Tapi juga sangat disayangkan karena setirnya sendiri hanya ada tilt, tidak bisa teleskopik. Jadi begitu posisi tangan kita pas, posisi kaki kita itu terlalu dekat. Tapi kalau posisi kaki kita pas, tangan kita agak kejauhan, dan itu tidak safety, makanya kaki yang mengalah. Jadi posisi aman seperti ini ya, tangan kita seperti ini dan setir itu di sini, nggak boleh terlalu jauh seperti ini. Nah, untuk visibilitas mobil ini cukup baik karena pandangan kita itu ke segala arah itu luas, kita bisa menjangkau seluruh kondisi bodi mobil ini. Dari kap mesin itu kelihatan sedikit, kemudian pilar A-nya ini nggak terlalu tebal, nggak terlalu ganggu amat. Spion-nya juga cukup lebar dan agak tinggi ya, jadi nggak sempit. Kemudian posisi kita itu karena agak commanding, jadi kita bisa melihat ke bagian bodi sebelah sini dan sebelah kiri itu dengan cukup baik. Dengan visibilitas ke belakang, kaca belakangnya itu cukup lebar, jadi memantau belakang itu juga sangat mudah di mobil ini. Nah, untuk transmisi mobil ini dia shifternya itu menggunakan gate type seperti ini, seperti Toyota ya. Jadi agak terasa modern. Dia memiliki 4 speed dan dia cukup halus perpindahannya dan cukup sigap ketika menghadapi respon berkendara kita. Begitu kita kick down, dia akan langsung turun gigi dengan sigap dan cukup halus. Itu positifnya dari transmisi ini. Dan seperti layaknya mobil Chevrolet atau mobil Amerika, mobil non Jepang, itu tuas sein itu ada di sebelah kiri, tuas lampu ada di sebelah kiri, sementara di sebelah kanan di sini ada tuas wiper. Dan di tuas wiper kita bisa, dia cukup lengkap, ada intermittent dan interval waktunya itu bisa di setel. Dan di sini ada tombol fog lamp belakang. Jadi bukan hanya di depan tapi di belakang juga fog lampnya bisa diaktifkan dari depan sini. Kesimpulan mobil ini kita akan bahas kelebihannya. Yang pertama adalah mobil ini sangat nyaman dikendarai, suspensinya itu lembut, kemudian dari akomodasi kabinnya juga cukup lega, bahkan mungkin bisa dibilang lega, paling lega ya di kelas midsize sedan. Kemudian dari fiturnya juga lumayan sebanding dengan harga yang kita bayarkan mobil ini. Kemudian juga desainnya yang memang tidak secantik rival-rivalnya, namun tetap sedap untuk dipandang. Dan eksklusivitas mobil ini ya, karena brandnya Chevrolet Optra masih sangat jarang sekali ditemukan di jalan, tidak seperti rival-rivalnya. Selanjutnya mesin ini tuh punya karakter tenaga itu di putaran bawah yang sangat kuat ya. Jadi untuk keluar kota, untuk tanjakan, melewati lintas selatan Jawa dengan torsi yang ada di putaran bawah dengan cukup kuat, ini cukup enak untuk nanjak sambil berliku. Jalannya itu enak banget, nyelip juga enak banget, nggak perlu effort yang berlebihan. Jadi mobil ini sangat cocok untuk touring sebenarnya, ketimbang balap atau top speed. Nah, untuk kelemahannya yang pertama itu kekedapan kabinnya itu kurang bagus, jadi suara motor di sebelah ini cukup terdengar sampai kabin, walaupun road noise dan engine noise nya itu tidak terdengar, tapi traffic noise nya cukup mengganggu. Tapi mungkin bisa kalian pakai dengan memasang peredam yang lebih tebal ya. Kemudian juga handlingnya biasa aja, dia kurang tajam setirnya, dan memang kalau kecepatan tinggi agak limbung. Kalau berbelok kecepatan di atas 140 itu sudah agak bahaya. Dan top speednya ya, mobil ini top speednya itu kurang bagus untuk meraih top speed, karena putaran tinggi mesin ini seperti sudah kehabisan nafas, karena memang karakter mesinnya itu dari RPM bawah itu kuat. Oke. Dan untuk harga mobil ini itu ini ya, kisarannya itu antara 60 hingga 90 juta, bahkan ada 100 juta, tergantung dari kondisi dari mobil ini memang. Tapi apakah cukup worth it untuk dimiliki? Menurut saya iya, karena di harga segitu kita mendapatkan mobil yang tahunnya cukup muda seperti mobil ini tahun 2010, ketimbang kita belikan mobil seperti ya bekas taksi atau LCGC. Mobil ini menurut saya jauh lebih nyaman untuk dikendarai. Dan oke, jadi kesimpulannya itu dari saya.
sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang ya mohon maaf. Dan kalau ada yang mau ditambahkan silahkan komen di kolom komentar. Silahkan sebarkan video ini ke seluruh dunia dan jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.